Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang kemagnetan, yakni tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya magnetik ini adalah gaya yang diakibatkan oleh interaksi antara medan magnet dan arus yang mengalir atau nanti dengan muatan. Jadi medan magnet ada B dengan arus atau dengan I atau dengan muatan. Nanti ada proton, ada elektron. Gaya magnet ini ada 3 macam. Yang pertama adalah gaya antara penghantar berarus yang terletak di dalam medan magnet. Jadi nanti itu ada kayak penghantar, lalu penghantar itu dialiri oleh arus I. Penghantar ini akan berada di dalam sebuah medan magnet, misalnya arahnya ke timur seperti ini. Akan ada terjadi gaya antara I dengan B di sini nanti. Kemudian yang kedua adalah muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Jadi nanti ada proton, kemudian proton itu berada di sebuah medan magnet, misalnya medan magnetnya arahnya ke dalam. Nanti proton ini akan bergerak misalnya arahnya ke timur seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah dua buah pengantar yang dialiri oleh arus listrik. Misalnya nanti ada dua buah kawat gitu ya, kawatnya misalnya arah I-nya ke atas dua-duanya. Lalu nanti itu kan akan ada B ya di sini ya. Akan ada B, kemudian di sini juga ada B. B kawat pertama akan mempengaruhi kawat kedua, kemudian B dari kawat kedua ini akan mempengaruhi B dari kawat pertama. Jadi nanti itu interaksinya bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Kita akan bahas masing-masingnya di video ini. Harap pelajari baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah gaya magnetik pada penghantar berarus dalam medan magnet. Ada sebuah penghantar, lalu penghantar ini dialiri oleh arus I yang arahnya ke utara. Kemudian penghantar ini diletakkan di dalam sebuah medan B yang arahnya ke timur seperti ini. Maka akan terjadi gaya antara B dan I. Gaya ini dirumuskan dengan F itu sama dengan B dikali I kali L kali sin theta. Dengan F ini adalah gaya Lorentz, yang satunya itu adalah Newton, gaya ya. Kemudian B ini adalah induksi magnetik atau medan magnet. Itu tuh satuannya adalah Tesla. Kemudian I ini adalah arus listrik, satunya adalah ampere. L ini adalah panjang pengantar, nanti ini satunya adalah meter. Kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. Jika I-nya itu arahnya ke utara seperti ini, kemudian ada B-nya arahnya ke timur seperti ini, maka sudutnya kan 90 ya. Berarti kan 90 itu kan sama dengan 1. Jadi di sini F itu sama dengan B kali E kali L. F sama dengan bil. Lalu misalnya B itu juga arahnya ke timur. Lalu I itu arahnya adalah theta, kemudian ada theta di antaranya. Maka di sini F itu sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Jika juga kalau I-nya itu juga mengarah ke timur, searah dengan B, berarti kan theta itu kan sama dengan 0. Berarti tidak ada gaya yang terjadi antara I dengan B, karena mereka tuh tidak membentuk sudut. Jadi F itu sama dengan 0. Kita lihat lagi, kalau misalnya B itu kita naikkan, berarti kan F itu kan juga makin besar gitu ya. Kalau I-nya makin besar, F-nya juga makin besar. Kalau L-nya kita perpanjang, maka F-nya juga makin besar. Nah, itu untuk persamaan dari gaya magnetik pada penghantar berarus dalam medan magnet. Kemudian bagaimana cara kita menentukan arahnya? Arah dari F ini, arah gaya ini dapat kita tentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi jempol itu menunjukkan arah I, kemudian telunjuk menunjukkan arah B, kemudian jari tengah kamu menunjukkan arah F. Misalnya ada sebuah pengantar dengan I mengarah ke atas atau ke utara seperti ini. Kemudian pengantar ini diletakkan di dalam sebuah medan magnet yang arahnya ke timur seperti ini. Maka ibu jari itu kan arahnya ke atas. Lalu arah telunjuk kamu mengarah ke kanan. Lalu arah jari tengah berada kemana? Menunjukkan kemana?
ke dalam ya. Berarti F di sini arahnya itu ke dalam bidang layar. Kita punya pengantar arahnya ke timur seperti ini, I-nya. Lalu B itu arahnya ke utara kayak gini, ke atas kayak gini. Maka jempol kamu kan ke kanan. Lalu B itu kan ke atas, berarti jari telunjuk kamu ke atas. Lalu F-nya berarti arahnya ke luar bidang kertas atau layar gitu ya. Selanjutnya kawatnya itu juga seperti ini, lalu I-nya juga ke kanan. Lalu B-nya itu ke dalam, maka F itu arahnya ke atas gitu ya. Kamu silahkan coba sendiri, latihan-latihan sendiri. Nanti kita coba untuk gaya magnetik yang ketiga, sering kepake. Sebuah kawat dengan panjang 2,5 meter, berarti ini adalah L. Kemudian dialiri oleh arus 5 ampere, berarti ini adalah I. Dalam medan magnet 2 kali 10⁻³ Tesla, berarti adalah B. Kemudian membentuk sudut 30 derajat, jadi dia ini adalah tetanya. Dengan arus yang mengalir. Hitunglah besar gaya magnetik yang ada pada kawat. Yang tanya berarti adalah F-nya berapa gitu ya. Jadi F itu kita tahu adalah B I L sin theta, dengan tetanya adalah sudut antara B dengan I. B itu 2 kali 10⁻³ dikali I itu adalah 5 dikali L itu 2,5 meter dikali sin 30. Jadi jawabannya adalah 0,0125 Newton. Oke, kita lanjutkan. Sebuah arus 35 ampere, berarti ini adalah I ya. I mengalir ke barat dan dikenakan gaya magnet 0,75 Newton per meter. Berarti ini adalah F per L. Karena dia per meter gitu ya. Newton per meter. F per L. Berapakah besar medan magnet? Intinya adalah berapa B yang diarahkan ke selatan. Jadi, kalau kita mau bikin gambarnya, berarti I itu akan mengarah ke barat, ini I. Kemudian katanya B diarahkan ke selatan, berarti arahnya ke bawah gini, arahnya ke selatan, ini adalah B. Kemudian kalau kita mau cari arah F, berarti jempol kamu ke kanan, lalu B itu ke bawah, lalu F berarti keluar kertas ya, berarti F keluar bidang. Kita mau cari F, F itu kan sama dengan B I L sin theta. Katanya di sini adalah 0,75 Newton per meter. Berarti kan udah ada meternya gitu ya. Berarti F per L. Berarti di sini kalau kita mau pindah ini L-nya ke sebelah, berarti F per L sama dengan BI sin theta. F per L katanya 0,75 sama dengan B. B-nya itu yang mau kita tanya. I kali 35 dikali sin dari 90 ya, 90 ya. Sin 90 itu adalah 1, maka B itu adalah 0,75 dibagi dengan 335, sehingga B itu adalah 0,0214 Tesla. Oke, kita lanjutkan ke gaya magnetik pada motor listrik yang bergerak dalam medan magnet. Yang kedua, gaya magnetik yang kedua. Misalnya kita memiliki sebuah proton, kemudian proton ini kita masukkan ke dalam medan magnet. Kemudian proton ini akan bergerak, misalnya bergerak ia ke timur dengan kecepatan V. Maka F di sini adalah B I L sin theta, ya kan? Yang tadi B I L sin theta. Di awal semester ini kita tahu bahwa I itu kan sama dengan Q per T di bab 1. Kemudian kita juga tahu IQ itu sama dengan N dikali E gitu ya. Sehingga I itu sama dengan N kali E per T. Sementara kita tahu kalau E itu kan minus ya. Minus 1,6 kali 10⁻⁻19. Cuma kalau kita gunakan di dalam persamaan, minusnya kan nggak kita pakai juga. Jadi kita pakai aja N kali Q per T. Karena Q-nya misalnya ini adalah proton, berarti kan positif. Berarti plus 1,6 kali 10⁻⁻19. Jadi kita masukin I sama dengan NQ per T. Jadi F B NQ per T dikali dengan L. L itu kan adalah panjang. Kalau kita mau cari jarak, misalnya jarak itu kan berarti kecepatan kali waktu. Berarti V dikali T. Berarti V dikali T sin theta. Ini T coret.
Maka B itu sama dengan N Q V sin theta. Kalau misalnya N ini kan jumlah muatan. Kan kita lihat dari sini kan cuma ada satu muatan ya. Satu muatan berarti ini sama dengan F sama dengan B Q V sin theta. Ini adalah gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Dengan theta itu adalah sudut antara V dengan B. Jika muatan itu bergerak misalnya ke kanan, lalu medan listriknya ternyata juga ke kanan. Berarti kan nggak ada sudut ya. Berarti nggak ada sudut, berarti di sini F sama dengan 0. Karena sin 0 itu 0. Lalu dalam medan magnet B, sebuah muatan itu bergerak dengan sudut segini misalnya. Lalu F di sini kan berarti B Q V sin theta. Jika membentuk sudut 90 antara B dengan V, maka itu sama dengan F sama dengan B Q V, gitu ya. Untuk menentukan arah dari F, kita juga menggunakan fisik gangster sign gitu ya. Jadi I itu kita ganti dengan V. Jadi kalau tadi jempol itu adalah I, sekarang jempol itu adalah V. Kemudian telunjuk dan tengah sama aja, telunjuk itu adalah B, kemudian tengah itu adalah F. Kalau kita memiliki sebuah proton yang bergerak ke kanan, lalu B-nya itu ternyata arahnya ke utara gitu ya. Maka jempol kamu itu arahnya ke kanan, lalu telunjuk itu ke atas, lalu F itu arahnya ke keluar ya, berarti F itu keluar bidang. Kalau kita mau pakai elektron misalnya, itu tuh kebalikan dari proton. Jadi dengan B-nya misalnya juga ke atas gitu ya, dengan V-nya juga ke kanan, tetapi F itu akan arahnya ke dalam gitu. F itu akan ke dalam bidang. Itu akan arahnya berlawanan dengan proton. Jadi kalau kamu nanti ditanya elektron, kamu anggap dia proton dulu, lalu arah F-nya nanti kamu balik. Kalau F itu keluar, berarti dia ke dalam, berarti kalau misalnya dia elektron. Kalau F itu ke kanan, berarti dia ke kiri, kalau misalnya dia itu elektron. Jadi arah F proton dengan arah F elektronnya itu akan nanti berbeda. Akan nanti bertolak belakang. Oke, sebuah proton bergerak ke timur dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi V sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Medan magnetnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 Tesla. Jadi B itu adalah 2 kali 10 pangkat 4 Tesla. Diarahkan ke dalam kertas, berarti dia itu ke dalam. Berapakah gaya magnetik yang bekerja pada proton? Berarti yang ditanya adalah F-nya berapa. Oke, sekarang kita jawab. F itu kan sama dengan B Q V sin theta. Kita tahu satu arahnya ke timur, berarti si proton itu arahnya ke timur. Ini adalah V-nya. Kemudian medan magnet diarahkan ke dalam kertas, berarti medan magnetnya ke dalam kertas. Berarti kan sudutnya 90 derajat ya. Berarti theta ini adalah sin 90 adalah 1. Maka ini adalah B Q V. Jadi B-nya itu katanya 2 kali 10 pangkat 4 Tesla. Kemudian Q itu untuk proton adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan V. V-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 6. Maka kita kalikan semuanya. Didapatkan bahwa 1,28 dikali 10 pangkat min 16 Newton. Kemudian kalau kita mau cari arahnya, jempol kamu ke kanan, lalu telunjuk itu ke dalam, berarti F itu arahnya ke atas ya. Berarti F itu arahnya ke atas. Sekarang kita coba pikirkan, misalnya sebuah proton itu, dia bergerak dengan kecepatan V, kemudian F-nya juga arahnya ke kanan F-nya. Berarti yang terjadi di sini adalah proton itu akan dipercepat. Dan jika proton ini arahnya ke kanan, ternyata F-nya itu arahnya ke kiri gitu ya. Maka proton itu akan diperlambat.
Jika proton itu arah V-nya itu ke kanan, kemudian F-nya ternyata arahnya ke atas gitu ya, ke utara berarti F-nya. Berarti di sini arah geraknya itu akan membentuk sebuah lintasan. Berarti arah F-nya berarti akan membentuk sebuah lintasan seperti ini. Proton itu akan berbelok. Yang jikalau kita gambarkan secara lengkap, hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya itu akan berbentuk seperti lingkaran seperti ini kalau kita lanjutkan. Dengan arah F itu akan selalu mengarah ke tengah ya. Akan selalu mengarah ke arah pusat ini. Jadi bisa kita lihat yang terjadi di sini adalah F itu kan B, Q, V gitu ya. Kita lihat F-nya itu selalu mengarah ke tengah. Berarti F itu sama dengan F sentripetal dong. F sentripetal M V kuadrat per R. Jadi kalau kita hubungkan dua persamaan ini, berarti F sentripetal itu sama dengan F dari Lorentz gitu ya, gaya magnetik. Jadi F sentripetal itu M V kuadrat per R itu sama dengan B Q V. Kalau kita mau cari R, berarti kita kaliin R-nya ke sebelah, berarti MV kuadrat sama dengan B Q V R. V-nya bisa dicoret. Berarti kalau kita mau cari R, berarti MV per BQ gitu ya. Oke, sebuah proton bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi ini adalah V-nya. Di dalam sebuah bidang tegak lurus dengan medan magnet, berarti B itu tegak lurus dengan I, sehingga nanti theta itu sama dengan 90, sehingga sin theta itu sama dengan 1. Jadi nanti F sama dengan BQV aja. Ini adalah B, B-nya adalah 2,5 Tesla. Berarti ini adalah B. Hitung jari-jari jalur lingkaran. Berarti R itu sama dengan MV per BQ gitu ya. Harus perlu kita ketahui, massa proton itu adalah 1,67 dikali 10 pangkat min 27 km. Jadi kita masukin 1,67 dikali 10 pangkat min 27 dikali dengan V 5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan B 2,5 dikali dengan Q 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Jadi kita hitung semua, didapatkan hasil R itu adalah 2,09 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang kita tanya yang kedua adalah berapa energi dari proton? Energi, berarti protonnya memiliki massa gitu ya. Kemudian dia juga memiliki kecepatan. Dapat kita lihat bahwa proton ini bergerak. Kalau proton itu bergerak, berarti energinya adalah energi kinetik. Jadi EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti setengah masanya itu adalah 1,67 dikali 10 pangkat min 27 dikali dengan V kuadrat. 5 dikali 10 pangkat 6 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2,09 dikali 10 pangkat min 14 Joule. Kita mau cari dalam bentuk elektron volt. Berarti kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sehingga kita dapatkan nanti elektron volt. Berarti hasilnya adalah 130,7 elektron volt. Untuk materi dua buah penghantar yang dialiri oleh alus listrik akan kita bahas pada video selanjutnya. Kamu pahami yang dua ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.